Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dari ini. Oke, saya izin untuk hari ini saya off cam. Saya takut kendala sinyal dan sebagainya. Karena ini saya pakai sinyal HP. Teman-teman boleh download dulu filenya. Saya tadi udah bilang buat download file latihan 1 dan file latihan 2, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman boleh em, oke, teman-teman boleh kalau ada pertanyaan nanti jawab ya, atau nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bertanya, dan kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh dijawab gitu ya. Nah, saya izin unmute ya teman-teman ya biar kita kondusif. Nah, oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di everyone maupun di chat by pribadi juga boleh gitu ya. Nah, oke, pertama teman-teman, kita lanjutin yang kemarin buat teman-teman yang Excel lengkap. Buat teman-teman yang cuma ikut advance, saya udah bilang atau ditonton materinya dulu, nanti kita baru masuk gitu ya. Nah, buat teman-teman yang Excel lengkap, kita intensif, setiap detailnya bakal dibahas via Zoom gitu ya. Nah, oke, di sini teman-teman kita yang belum kemarin tuh wrap text, saya juga belum bahas tentang free span ya, dan saya juga at least jelasin dulu alignment dan sebagainya gitu ya. Oke, saya jelasin dulu tentang di bagian wrap text nih, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Di sini, teman-teman, inputan yang di sini, teman-teman, ini tuh udah wrap text, teman-teman nih. Inputan yang di sini, ini tuh udah wrap text nih. Kalau di wrap text kayak gimana, Kak? Nah, kayak gini. Nah, jadi teman-teman gini, kalau misalkan teman-teman punya inputan kayak gini, ini kan gini nih. Inputannya kan bisa teman-teman dilegain atau teman-teman kayak gini nih. Tuh, kan kecil ya. Ini teman-teman ini karena teman-teman ini aturannya adalah free span gitu ya. Sorry, aturannya adalah string to fit. Oke, fungsinya dari rapid gini teman-teman. Ini kan kalau misalkan kita isi tanggal lahir, oke, saya buat di kolom baru aja deh ya. Oke, misalkan gini, saya buat tanggal lahir biar kelihatan, karena di situ udah di pembahasan kan ini udah di setting iniannya, alignmentnya. Oke, nih saya isi Bandar Lampung. Oke, kira-kira ini muat gak satu sel gini Bandar Lampungnya? Muat gak kira-kira? Rapi nggak dilihat kayak gini? Kira-kira gimana teman-teman? Ini rapi nggak? Kira-kira enak nggak dilihat kayak gini? Bandar Lampung. Ini agak lebih nih selnya. Jadi ukuran selnya segini nih, ukuran selnya, tapi Lampungnya ada lebihan. Kira-kira enak nggak teman-teman dilihatnya kayak gini? Konteksnya teman-teman habis input data. Enggak kan? Nah, fungsinya dari Raptex ya. Oke, fungsi dari Raptex gini teman-teman. Raptex, oke. Ini saya ketik di kolom chat karena biar teman-teman bisa lihat semua ya. Takutnya ada yang patah-patah, ada yang nggak dengar dan sebagainya. Oke. Raptex ini buat pengemasan sel teman-teman. Pengemasan sel. Oke, ntar saya bakal kenalin dengan string to fit. Bedanya string to fit sama Raptex kayak gimana. Oke, Raptex dulu. Raptex kliknya di home. Intinya kalau teman-teman ingin atur ya, oke, saya kasih tips nih. Ingin atur teks atau rapihin dan sebagainya itu ada di fitur home, teman-teman. Oke, ini semua ada di fitur home, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin atur teks atau rapiin dan sebagainya, ini semuanya ada di fitur home, teman-teman, gitu ya. Ya, di home, teks, hasilnya kayak gini, gitu. Jadi dia bakal dikemas selnya, gitu. Jadi ukuran selnya bakal disesuaikan dengan panjang ininya. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahamin? Jadi wrap text fungsinya buat ngerapihin sebenarnya. Tapi ngerapihin juga bisa pakai string to fit. Kita saya kasih tahu contohnya. Oke, tapi sejauh ini buat cara wrap text aman nggak kira-kira, teman-teman? Aman ya? Oke, baik. Kalau aman saya lanjut nih. Nah, ada lagi nih caranya, Kak. Yang mana apa? String to fit. Oke, string to fit. Oke, string to fit. Oke, ini kebaliknya, teman-teman. Ini pengemasan dari huruf, pengemasan input atau teksnya. Nah, maksudnya gimana, Kak nih? Maksudnya gini, teman-teman, lihat ya. Nih, saya punya kata Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, lihat ya. Cara pakai string to fit, oke. Saya mau rapihin. Ya, dirapihin sini teman-teman. Kalau ingin paragraf rata kiri, rata tengah, dan inputannya ya, bukan tipe data. Beda ya, tipe data itu di number. Nah, kalau ingin rapin inputannya, tepatnya di home. Nah, kalau teman-teman bingung di mana? Di alignment. Ini diklik aja nih yang tanda panah bawah. Oke, saya klik. Oke, agak loading dikit. Nah, oke, agak loading dikit. Sorry ya, ini laptop lama. Oke. Nah ini teman-teman di sini di bagian alignment ya. Oke, masih ingat nggak buat teman-teman ikut Excel lengkap cara akses format cell shortcutnya apa kemarin?
Kira-kira kan kemarin ke number ya. Ini kan sebenarnya sama aja. Apa shortcutnya? Yap, CTRL plus 1 ya. Oke, teman-teman boleh pakai alignment yang tadi diklik itu, boleh pakai CTRL plus 1 nanti ke alignment. Oke, ini dicentang nih string to fit. Klik OK. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, beda ya. Kalau yang ini selnya yang bakal menyesuaikan. Kalau yang ini hurufnya yang menyesuaikan. String to fit hurufnya yang dikecilin sesuai dengan ukuran sel. Jadi ukuran selnya nggak berubah nih, teman-teman. Tapi kalau misalkan ini ukuran selnya berubah, ya, tapi ukuran hurufnya nggak berubah. Oke, aman. Gampangnya gini. Kalau subtext, selnya yang dikemas gini ya, tahu ya, teman-teman, kemas. Kalau misalkan yang ini string to fit, hurufnya atau inputannya yang dikemas. Oke, aman sejauh ini buat teman-teman yang lain? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, oke, saya lanjut ke bagian sini, teman-teman. Lihat ya. Sekarang lanjutnya dari span, teman-teman. Oke, saya hapus dulu nih, karena ini soal terakhir. Gitu nih, lihat ya. Nih, teman-teman nggak usah ikutin dulu. Saya minta nggak diikutin. Ya, karena nanti teman-teman saya harapin habis Zoom ini ikutin. Nanti Siva biasanya kirim itu malam banget atau jam 7 pagi besok ya, teman-teman. Karena kan ini perlu diupload ke cloud gitu ya. Jadi agak lama gitu ya. Mohon ditunggu. Nah, jadi gini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal di copy paste aja nih. Nih, ini jangan diikutin dulu. Umumnya teman-teman kalau misalkan nanti di LKS-nya kayak gini. Buat teman-teman yang ikut Excel lengkap, kita bakal ketemu ini ya nanti. Sel-sel yang banyak kayak gini kita bakal ngikut. Ya, di minggu-minggu terakhir saya bakal kasih contoh kerjaan saya kayak gimana. Nanti teman-teman bisa lihat dan cara ngolahnya gitu. Nanti buat teman-teman Excel lengkap kita bakal dapet ituan. Nah, lihat ya. Di sini teman-teman teman-teman lihat deh. Di sini teman-teman misalkan gini. Oke, kalau teman-teman disuruh input data, oke, saya belum olah data ya, ingin input data. Nah, teman-teman biasanya gini, lihat ya, biasanya saya gini. Oke, ini nama. Oke, saya nggak tahu, kak ini nama nama mahasiswa, nama orang tua, ini tempat lahir, atau kan ini tempat lahir, atau kan domisili. Buat mastiin ini kan masih oke lah kalau misalkan ini cuman berapa huruf ya. Oke, ini cuman berapa huruf? Ini kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cuma 7 kolom. Oke, umumnya kita lebih dari 7 kolom gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Kalau misalkan datanya kayak gini, nah segini banyaknya teman-teman. Nah, lihat. Ini tuh gini teman-teman. Oke, ini kalau segini banyaknya, gini banyaknya. Ini kita atas bawah begini. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Misalkan saya mau input nama mahasiswa, saya input H, terus atas lagi, input lagi I, terus lihat lagi, ini terus nanti kita input kanan, kiri, bawah. Nah, terus nanti input sini lagi, atas lagi. Nah, daripada atas bawah kayak gini, ya, saya pengen ketika saya scroll ke bawah, nih, lihat ya. Oke, ketika saya scroll ke bawah, ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Oke, ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Gitu ya, maksudnya gini. Jadi yang saya tandain warna biru ini nih, oke, teman-teman gak usah ikut di warna ya. Jadi saya tandain warna biru atau hijau deh. Saya warna hijau nih, yang saya ikutin tanda warna hijau. Ketika saya scroll ke bawah dia ada. Oke, kalau bingung gini lihat dulu ya. Maksudnya gini. Oke, lihat stepnya juga dan lihat maksudnya nanti. Nih, kita yang saya warnain biru 3 baris paling awal nih, ketika saya scroll ke bawah dia ngikut, dia ada. Biar saya nggak perlu scroll atas bawah bawah. Nah, caranya di nomor 4-nya saya klik pas di perbatasannya. Oke, gampang ini perbatasan negara. Ini negara hijau, ini negara putih. Nah, di negara putihnya, pas banget di bawahnya, klik view, nanti klik free span, teman-teman. Nih, hasilnya kayak gini. Lihat ya, klik view, klik free span. Tuh, maksud saya kayak gini. Jadi kalau kita scroll ke bawah, 3 baris paling atas tetap ngikut. Oke, aman buat dari pengertian dan tujuan dari free span? Oke, aman ya kira-kira buat teman-teman. Nah, ini baru kasih tadi. Aman, ngerti Kak? Oke, baik. Nah, free spin itu berbagai macam lihat ya. Oke, kalau mau di unfreeze gimana Kak? Oke, di unfreeze tinggal klik view, ya unfreeze spin gitu ya. Nah, free spin ada berbagai macam. Selain free spin tadi, kita bisa juga free spin langsung di freeze top raw. Oke, tahu nggak kira-kira raw itu apa, teman-teman? Tahu raw nggak kira-kira apa kemarin? Ada yang jawab tuh kemarin. Saya lupa Kak siapa. Tahu raw nggak? Kira-kira itu raw apa? Ya, raw itu adalah baris, teman-teman. Jadi klik view, klik di bagian sini, klik view, klik di bagian raw ini, top raw.
Oke, lihat ya. Oke, saya mau tanya deh, kalau top itu apa sih teman-teman? Tahu nggak kira-kira? Bagian sini teman-teman ada yang bisa ininya. Kalau top itu bahasa Inggrisnya apa? Ingat nggak? Top, bottom, behind, apa lagi? Beside, baris atas. Iya. Nah, top row itu tadi baris paling atas, lihat ya. Nih, dia cuma baris pertama doang yang di Fishpan. Oke, aman. Jadi cuma baris paling atas doang. Paham? Fishpan yang lainnya? Aman sejauh ini? Aman. Oke. Kalau aman, kita langsung lanjut ke bagian unfishpan. Oke. Selanjutnya, selain first ya, selain top row, kita ke first column, teman-teman. First column ya. Oke. Pertanyaan saya, kolom kan kolom. Kalau first column berarti gimana? Artinya gimana kira-kira? Kalau first column. Ini kalau pakai MS365 sebenarnya teman-teman settingan bahasa Indonesia. Kolom pertama, betul banget teman-teman. Kolom pertama. Lihat ya. Nih, maksudnya gini. Lihat ya. Ini saya klik yang bagian ini. Yang first column, lihat ya. Nih, saya ke kanan. Lihat ya. Oke, paham? Jadi baris yang A doang nih. Ya, kolom A doang yang di ini. Kan ada tuh kalau misalkan kita lihat di finance, ya misalkan teman-teman kerja di Babel Finance, misalkan lihat data nasabah. Ada yang ke kanan kan datanya. Nah, itu biar dia tetap kolomnya tuh kayak gini, teman-teman. Oke, aman sejauh ini? Bisa dipahamin? Oke, ada pertanyaan di data nomor satu? Aman Kak, aman Kak. Oke. Nah, paling kemarin kita belum dikasih di judul kolomnya nih, teman-teman. Nih, kemarin kan gini nih. Kemarin kan ini langsung jadi. Nih. Oke. Kemarin kan saya inputnya gini ya, lihat ya. Nah, Kak, gimana cara tambahin di atasnya ada daftar pengajar? Nah, teman-teman kalau misalnya udah lanjut buat table kayak gini, cara insertnya gini. Klik kanan di nomor satu. Oke, klik kanan di nomor satu, nanti klik insert. Dia bakal turun ke bawah. Oke, sampai sini dulu bisa dipahamin? Klik di nomor satu, saya ulangin, klik nomor satu, klik insert, dia bakal ke bawah. Insert itu kan input, jadi kita pengen masukin di baris pertama. Oke, aman sejauh ini? Kecepatan nggak kira-kira? Oke, aman nggak? Oke, kalau aman lihat ya, di yang ininya lagi, A sampai G, A1 sampai G1, teman-teman match and center. Oke, saya kasih namanya daftar pengajar. Klik enter, hasilnya segini. Oke, bisa dipahamin teman-teman yang lain? Oke, paham nggak? Oke, kalau paham, saya lanjut ya ke latihan nomor 2. Oke, latihan kedua nih gini. Saya minta teman-teman buka pembahasan juga ya. Ini ya, di latihan satu nomor 2 pembahasan. Oke, belum ya. Nih, yang di nomor 2 nih, lihat ya. Yang dari C3 di file pembahasan dari C3 sampai H17, C3 sampai H17 yang sama warna hijau, ini di copy dimasukin ke file latihan itu yang teman-teman isi di sini. Paste kayak biasa aja. Oke kan sejauh ini? Jadi teman-teman biar nggak nginput ini ya nih, ini kan ada angka-angka nih banyak nih. Biar nggak input biar cepet, teman copy paste aja dari pembahasan. Nanti saya ajarin juga cara bobelnya. Oke, sejauh ini? Ya aman? Buat tanya dulu. Double, suaranya double. Suaranya double. Putus kan? Putus suaranya. Masih putus-putus nggak gitu teman-teman? Udah jelas kak. Masih jelas, masih putus-putus. Oke. Jadi masih putus-putus atau udah jelas nih teman-teman? Boleh konfirmasinya? Masih, masih. Oke deh. Suara robot. Oke, suara robot. Masih putus-putus kak. Oke, tunggu ya.
earphone dan sebagainya. Oke, saya lanjut lagi dari teman-teman. Jadi teman-teman di copy paste dulu, teman-teman. Copy paste dari pembahasan. Oke, sampai itu udah jelas belum? Buat di copy paste dari pembahasan dulu. Copy paste di pembahasan aman nggak kira-kira? Aman ya? Oke, nah selanjutnya gini. Oke, saya mau kenalin teman-teman. Oke, kemarin kita udah kenalin cara pakai rumus. Sekarang, oke. Sekarang ya, oke. Sekarang teman-teman, oke. Di sini teman-teman, oke. Saya cut dulu. Nah, teman-teman gini. Teman-teman disuruh buat table kayak gini. Saya bakal jelasin satu-satu maksud dari tablenya. Oke, di sini kan ada gelar SPD. Oke, tapi ini teman-teman, rumus ini bukan cara cepat ya. Rumus ini bukan cara cepat. Ini gimmick aja biar teman-teman ngeh cara pakai rumus yang pertama. Yang kedua, biar teman-teman tahu cara copy paste yang benarnya. Oke, apa nih? Suaranya ngendap, Kak. Oke, ngendapnya, tapi masih bisa didengar nggak buat Mas? Itu kayak gimana kira-kira? Ya, tapi aman nggak? Saya kira-kira ngendapnya kayak gimana Mas? Kayak jauh gitu suaranya. Oke, kayak jauh gitu. Kalau segini gimana? Masih masih sama ya? Putus-putus atau gimana? Masih Kak? Masih ngendap? Suaranya kecil banget. Kecil apa putus-putus? Kecil Kak, mungkin bisa dideketin lagi. Ini sebenarnya udah dekat banget. Ini aku udah ngomong di bawah ininya kok, di bawah ininya apa sih namanya? Di bawah apa namanya? Di bawah dari kabel USB-nya Mas. Ya tuh Mas, tapi kayak di kamar mandi gitu. Oke, gimana nih? Oke, kalau kayak gini, oke. Oke, udah aman ya. Oke, di KEB aman. Di teman-teman yang lain masih sama, jelas kok Pak. Maksudnya kayak di kamar mandi gimana ya? Hmm, ada yang aman, ada yang enggak nih? Saya bingung, jadi gimana? Aman atau enggak? Kalau misalkan aman lanjut cara copy yang dulu. Oke. Baik, oke saya lanjut aja ya. Oke, ini sebenarnya agak jauh karena saya pakai HP teman-teman di sini. Jadi saya pakai HP, bukan pakai earphone. Di sini nggak ada earphone-nya. Kamu tahu nggak tombol yang nggak ada earphone? Jadi nggak harus ada tombol buat harus ada USB buat ininya penyangganya itu. Nah, oke. Nah ini saya langsung ngomong dari sininya. Jadi saya mungkin satu HP-nya pegang laptop, satu HP-nya pegang HP nih. Nah, oke. Jadi gini, oke, aman ya. Nah, jadi saya pakai copy paste, cara copy paste yang benar tuh gini teman-teman. Oke, ini saya geser dulu. Kita kenalan dulu dengan rumus yang namanya rumus concertnet. Oke, oke, kita kenalan dengan namanya rumus concertnet. Jadi rumusnya itu namanya concertnet. Concertnet, teman-teman. Nah, concertnet ini, oke, kalau saya nggak kedengaran kabarnya, concertnet ini adalah penggabungan. Oke, kasih tahu namanya penggabungan. Penggabungan. Oke. Teman-teman nggak usah ikutin saya cara nginputnya, tapi kalau mau ngikutin nggak masalah sih. Gitu ya. Tapi saran saya nggak usah, karena agak lama banget gitu ya. Nanti teman-teman saya kasih file yang udah kita bahas di hari ini. Nah, lihat ya, kontennya tuh gini teman-teman. Saya input dulu ya, input dulu namanya, sorry. Oke, saya input dulu dari si A. Oke, saya input dulu kayak gini deh. Saya kasih inputan dari pembahasan yang tadi. Oke, satu atau oke, soal pembahasan yang tadi itu yang ini ya. Oke, saya oke jangan dulu. Oke,
Oke, dari sini ya, si A sampai si J dulu. Si A sampai si J. Oke, lihat ya. Nih, saya isi dulu si A sampai si J. Oke, K, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, gitu ya. Jadi saya input dulu namanya ini. Oke. Nah, teman-teman, habis saya input ini, oke. Habis saya input ini, oke, ini jangan diikut inputin ya, teman-teman. Biar saya tunjukin dulu ya. Nanti teman-teman habis aja, saya kan ada tugasnya juga. Saya agak nunggu lama nanti kalau misalkan ini. Nah, ini teman-teman, saya ingin bikin di sini di belakangnya ada SPD semuanya biar cepat S titik PD. Nah, kayak gini, S titik PD. Nah, ini tinggal saya kasih autofill. Nah, kayak gini, saya seret autofill ya. Oke, ini sih saya lihat layarnya lancar banget ya. Cuman nanti kalau ada kabarin. Nah, konsepnya itu penggabungan. Maksudnya penggabungan gini, lihat ya. Saya punya si A. Oke, enggak, yang si A dulu deh. Jangan yang gampang dulu deh. Misalkan saya, oke, di N3 saya, di O3 ganteng. Oke, saya punya saya ganteng. Oke, saya pengen gabungin saya ganteng ini jadi satu. Gitu ya, saya ganteng ini jadi satu, teman-teman. Ya, di N4. Nih, cara gini sama dengan, ingat nggak buat teman-teman ikut Excel lengkap? Gimana nih, kemarin saya udah ajarin cara pakai rumus yang cepat. Kan saya kalau pakai konstat kan konstat TNAT. Kan saya harus ketik panjang nih, konstat TNAT. Kira-kira teman-teman ingat nggak kemarin? Yang ikut Excel lengkap nih. Dan kayak Kak Nabila, Kak Rizky kemarin, apa? Kak Hasbi, ada nggak orangnya di sini? Oke. Kira-kira pakai apa? Ya pakai tab gitu ya. Jadi teman-teman gini ya, klik CO aja, oke, CO aja, pilih kontaknya. Nanti klik tab di sini. Kayak aman sejauh ini, bisa dipahami? Aman ya? Enggak ini ya teman-teman. Oke, kalau aman, nah selanjutnya gini teman-teman. Itu kan ada panduannya nih teman-teman di bagian sini. Oke, lihat ya. Nah, di situ ada panduan yang kalau di Excel. Nah, di sini ada separator. Di teks satunya apa? Oke, teks satunya saya. Ya, teks satunya saya. Teman-teman boleh klik atau ingat nggak cara nginputnya gimana? Kalau teman-teman nggak mau klik, ingat nggak? Kalau teman-teman nggak mau ngeblok atau nggak mau ngeklik, cara cepetnya gimana? Berarti saya inputnya apa nih? Ketik apa? Kalau cara cepet diketiknya gimana? Kan teks satunya saya pengennya yang saya nih. Gimana? Pakai apa? Namanya ingat nggak? Waktu kita belajar SAM waktu kemarin. Yang saya kasih tahu kalau Jakarta, Bogor dan sebagainya. Ingat ya kira-kira pakai apa kira-kira? Ingat nggak? N4. Oke, N4 atau N3 nih saya tanya. Teks 1 tuh N4 atau N3? Iya, N3. Jadi teman-teman kalau nggak mau diklik ya, misalkan jauh banget nih jarak hurufnya. Klik aja N3, otomatis kepilih. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, nah selanjutnya permasalahannya di sini nih teman-teman. Nih, kita semua di Excel kita tuh punya perbedaan, teman-teman. Perbedaannya, ya perbedaannya. Jadi gini teman-teman, lihat di Excel kita ada perbedaannya. Oke, perbedaannya gini. Di Excel saya, ini teman-teman kasih ya. Ini tuh namanya separator opsi, jangan terlalu gede. Nih, lihat nih. Ini ada titik koma, ini ada titik koma. Ini artinya separator. Oke, paham? Jadi separator kita tuh beda-beda, teman-teman. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi diperhatiin ya. Kalau di saya, karena saya pakai titik koma, ini nanti teman-teman, saya yakin masih ada yang ngechat saya nanti, Kak. Di saya nggak bisa nih, Kak. Nah, kalau saya lihat, ternyata dia pakainya koma, gitu. Nah, saya udah bilang kalau ini tuh pakai titik koma. Ya, disesuaikan dengan Excel saya. Kalau di Excel saya titik koma, teman-teman jangan ngikutin titik koma. Teman-teman pakai koma. Di saya pakai titik koma, klik titik koma, baru saya klik D, E, O, 3. Jadi saya ganteng kayak gini. Oke, paham sampai sini teman-teman? Bisa dipahami? Perbedaan separator dulu ya dan cara pakai cepatnya. Aman ya kira-kira teman-teman? Paham ya? Oke, selanjutnya gini. Oke, ini teman-teman diingat nih. Ini saya bakal tanyain terus dari batch kemarin saya dibilang ke batch yang kemarin ya. Ke yang ke batch kemarin saya bilang ingat terus kata-kata ini. Jadi gini, saya pengen selipin spasi di sini.
Saya pengen bikin spasi antara N3 dan O3. Berarti teks 2-nya saya kasih spasi. Paham nggak? Jadi saya input 3 teks. Teks pertama N3, teks kedua itu adalah spasi, teks yang ketiga adalah yang O3. Oke, aman? Nah, cara nginputnya, oke, saya ketik di sini biar ingat. Kalau mau input yang bukan angka, selalu diapit petik 2. Nih, petik 2 tuh kayak gini, teman-teman kan. Ini ya, petik 2. Nih, contoh, lihat ya, contoh. Oke, misalkan gini. N3 titik koma saya sangat titik koma O3. Ini lihat ya. O3. Nih, jadi nanti outputnya gini. Outputnya saya sangat gampang. Nah, kayak gini. Aman? Jadi kalau inputannya bukan angka, teman-teman selalu pakai petik 2. Bisa dipahami? Coba cek kolom chat saya. Aman sejauh ini? Paham Kak? Oke, baik gitu ya. Nah, selanjutnya gini, kalau saya mau input spasi, berarti gimana? Saya input di teks 2-nya gimana? Saya pengen input spasi di antara saya dan Ganteng ini. Di antara N3 dan O3 ini. Kira-kira gimana saya inputnya? Di teks 2-nya. Nah, betul. Petik 2, gini ya. Petik 2, spasi, petik 2. Oke, paham yang lain? Ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Ini saya bakal pelan-pelan banget kok. Saya udah pelan-pelan banget. Aman ya? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut lagi. Itu koma, teks 3-nya apa? Teks 3-nya ya N ya O3. Oke, klik enter, hasilnya gini, saya Ganteng. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut. Baik. Oke, kalau lanjut gini, teman-teman. Lihat lagi. Sekarang sebelum cara copy paste yang benar kalau dalam Word ya. Oke, saya pengen gabungin si A SPD, tapi kan ada tata cara buat suratnya. Buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sering buat surat nih. Di sini. Koma 2 seperti itu. Ingat nggak? Misalkan gini, yang benar novel, ya, novel, koma, spasi S titik PD, atau novel, spasi, koma, S titik PD. Jadi koma dulu atau spasi dulu. Koma dulu atau spasi dulu. Buat teman-teman yang sering bikin surat di sini, barangkali ada orang dukcapil atau ada orang yang bikin surat di sini, kira-kira koma dulu atau spasi dulu proses saya KBBI. Jadi saya menginput nanti sesuai dengan KBBI. Si A, koma, spasi SPD, koma, terus spasi, koma dulu. Oke, koma dulu ya. Berarti gini, oke, pandu saya. Teks satunya apa nih berarti? Oke, pandu saya ya. Kita bareng-bareng. Teks satunya apa? Biarpun teman-teman nggak ngelakuin, saya ngelakuin, tapi teman-teman pandu saya. Kan kita sama aja bareng-bareng. Teks satunya berarti apa nih? Teks satunya, boleh koordinatnya J3. Oh, oke, thank you. J3. Oke, titik koma, di saya titik koma ya. Teks 2-nya apa, Bang? Kan koma dulu baru spasi. Berarti gimana? Gimana cara nginputnya? Di teks 2. Oke, bantu saya coba. Oke, betul. Thank you buat Kariki. Lanjut. Nah, teks 3-nya berarti apa? Teks 3-nya. Teks 3-nya berarti apa? Ya, teks 3-nya adalah spasi. Kayak gini. Oke, titik koma. Teks 4-nya K3. Oke, kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gini, teman-teman. Ini tinggal di-share aja. Oke. Sampai sini paham? Buat cara input yang benar. Oke, buat cara input yang benar aman. Kalau bukan angka kayak gimana? Nanti kita bakal bahas logical function. Ini bakal banyak banget terpakai, teman-teman. Tapi aman nggak sih buat teman-teman yang lain? Sejauh ini aman? Aman nggak? Paham? Oke. Nah, sekarang lihat nih. Oke, ini salah satu yang paling penting juga. Cara copy paste yang benar, teman-teman. Nih,
kita sering copy paste kerjaan, ya copy paste kerjaan teman dan sebagainya, baik itu ngelanjutin maupun nolong teman, maupun kita ngambil data dari divisi lain dan sebagainya. Nah, kalau saya copy paste kayak gini nih, saya copy, terus saya paste ke sini, kan harapannya kan dipastenya ke sini nih. Tuh, itu nggak bisa ref. Jadi cara copy paste-nya jangan kayak gitu. Oke, cara copy paste-nya jangan kayak gitu. Saya ulangi lagi. Cara yang benar kayak gini, teman-teman. Nih, teman-teman gini. Sebenarnya copy paste biasa bisa nih. Kalau teman-teman kayak gini nih, si A ini sebenarnya bisa langsung copy paste. Oke. Ada beberapa hal yang di Excel tuh nggak bisa di copy paste langsung. Oke, tunggu deh. Ini saya belum CTRL-C. CTRL-C, terus CTRL-V. Oke, agak ribet. Nah, nih, kayak gini. Tadi bisa langsung, tapi yang tadi itu nggak bisa langsung. Kenapa nggak bisa langsung gini? Kenapa yang tadi nggak bisa langsung, Kak? Yang di kolom L. Gini, karena dari L3, ya, dari L3 sampai L17, nih, dari L3 sampai L17, ini terdapat inputan utamanya itu bukan ini, teman-teman. Tapi inputan utamanya itu rumus. Paham? Jadi kalau ada rumus, teman-teman nggak bisa langsung copy paste. Bisa diikutin? Kalau ada rumus, saya ulangin. Teman-teman nggak bisa langsung copy paste, gitu. Oke, aman sejauh ini? Kalau ada rumus, teman-teman nggak bisa langsung copy paste. Ya, suara saya aman nggak kira-kira? Aman ya? Oke. Masih mendelap? Dan teman-teman paham sampai sini? Jadi kalau ada rumus di sini, teman-teman nggak bisa langsung nih, ya. Saya ulangi lagi. Kalau teman-teman di sini, di kolom L ini nggak bisa langsung teman-teman copy paste. Nih, teman-teman copy kayak gini nggak bisa langsung. Ya, ulangi lagi. Itu nggak bisa langsung nih, teman-teman paste. Nih, teman-teman paste nih. Ini nggak bisa langsung di Ctrl+C, Ctrl+V. Ya, karena di dalamnya ada rumus. Nah, cara yang benar gini. Kalau di dalamnya ada rumus, nah teman-teman gini, klik di kiri kanan ini, saya ulangin, klik kanan, ya, klik kanan, oke, klik kanan, oke, di teman-teman layarnya gimana? Klik kanan atau bukan? Di teman-teman gimana layarnya? Deh, oke, nah klik kanan, ya, teman-teman pilihnya yang 1, 2, 3. Saya ulangin, klik kanan, ya, klik kanan, ini kan ref, oke, klik kanan, oke, saya ngikutin layarnya, agak delay itu, maaf. Klik kanan, nanti klik 1, 2, 3, teman-teman. Klik 1, 2, 3. Yang ini. Klik 1, 2, 3, hasilnya kayak gini. Oke, kalau nggak ada di situ, kalau teman-teman nggak ada di situnya, klik yang di bagian paste sini, nih, ya, paste sini, klik kiri, nanti klik bagian 1, 2, 3 paste value, yang ini. Oke, sampai sini jelas cara copy paste yang benarnya? Aman? Oke, aman ya? Baik, jelas. Oke, aman. Nah, kalau udah aman, baik. Oke, saya hapus lagi. Oke, masih ingat nggak teman-teman yang kemarin nih, yang bahas sama saya, cara ngapus yang benar gimana? Ini di backspace atau gimana? Ingat nggak? Misalnya saya mau ngapus seluruh ini nih, inputan ini. Gimana? Klik apa kemarin? Clear content, betul, Kak Sylvia. Jadi klik kanan, klik clear contents, kayak gini. Oke, Kak, ini ada formattingnya. Oke, delete aja nggak masalah sebenarnya. Ada formattingnya. Ada warna-warnanya, biar cepet delete kayak gini nggak masalah. Gitu ya, delete system up gitu. Oke. Nah, langsung lanjut. Saya disuruh buat 2 grafik. Teman-teman lihat soalnya, disuruh buat 2 grafik. Saran saya teman-teman buat grafiknya pakai ini. Saran saya teman-teman buat grafiknya pakai file pembahasan ya, pakai file pembahasan. Nih yang ini. Ini tinggal dihapus saja. Oke, atau enggak nih digeser-geser gitu dulu nih. Cuman digeser dulu, buatnya dari file pembahasan aja. Biar cepat ya. Kita praktek bareng-barengnya. Nah, nih saya praktekin caranya gini. Teman-teman klik dimanapun, oke, klik dimanapun di dalam table, klik Ctrl plus A. Itu cara cepat ngeblok satu table. Oke, boleh sekarang saya ulangin, bantuin saya. Oke, jadi gimana cara cepat ngeblok satu table? Cara ngeblok satu table, Ctrl plus A. Oke, kayak gini. Kira-kira apa yang salah? Saya klik Ctrl plus A di sini. Kira-kira apa yang salah? Harus gimana tadi? Ya, Ctrl plus A benar, tapi harus gimana? Harus di dalam table. Betul, harus di dalam table. Ya.
Harus di dalam table. Oke, thank you buat teman-teman. Udah paham ya? Jadi harus di dalam table. Oke, nah langsung aja klik insert. Oke, saya contohin yang 2007 dulu. Oke, saya ulangin. Saya contohin yang 2007 dulu. Oke, barangkali di sini ada yang pakai 2007. Saya yakin banyak yang pakai 2007 juga. Ini, gitu ya. Nah, lihat ya. Klik di sini, teman-teman. Nih, klik ini, yang 2007. Klik bagian ini. Klik kiri aja, udah kelar. Itu yang pertama. Yang kedua, lakuin cara yang sama, tapi nanti pilihnya grafik yang ini. Terus ya, gitu ya. Jadi gampang ya, tinggal klik langsung bawah. Klik langsung bawah. Itu 2007. Oke, buat kita yang mayoritas mungkin bukan 2007, klik recommended chart. Ya, ini teman-teman banyak banget iniannya. Saya buat sengaja table yang ambigu nih, biar Excel tuh nggak begitu ngeh cara ininya. Tapi kalau teman-teman Excel tuh sebenarnya bisa kenalin chart yang paling tepat gitu ya, chart yang paling bagus. Tapi saya sengaja bikin tabelnya agak ambigu biar Excel tuh agak bingung. Tapi tetap ada ada part yang dia tuh tepat gitu ya. Nah, teman-teman pilih yang ini dulu, yang lain. Oke, pilih yang lain dulu, yang ini, yang lain. Klik OK. Lakuin cara yang sama, saya ulangin, lakuin cara yang sama, klik Ctrl plus A, oke, lakuin cara yang sama, klik Ctrl plus A, oke, nanti klik insert lagi, ya klik insert lagi, klik di bagian recommended chart, oke, klik di bagian recommended chart, oke, di teman-teman udah sampai mana kira-kira di layarnya, klik recommended chart, delay Kak, oke, ya saya juga lagi lihat nih, ini lagi ada delay, oke, jadi lakuin cara yang sama, klik recommended chart, oke, kok tuh nanti nomor 2 ini. Oke deh, kayaknya delay nih di layarnya. Jadi masalah jaringannya sebenarnya berarti di jaringannya. Hmm, Nah, klik recommended chart. Ini klik insert recommended chart. Oke, udah delay. Nah, teman-teman pilih di bagian volume yang ini. Pilih di bagian volume yang ini. Oke, saya sambil liatin layarnya yang delay. Oke, klik di bagian volume yang ini. Di scroll ke bawah, klik volume yang ini. Lihat ya. Sambil saya tunggu ini. Nah, oke masih delay ya teman-teman. Ternyata oke, teman-teman pilih yang clustered column, cari deh recommended chart yang clustered column. Ini saya nggak bisa join ininya nih, pakai jaringan satunya. Tapi saya stop share dulu. Oke, saya stop share dulu. Buat saya kasih lihat teman-teman lagi. Nih, jadi pilih recommended chartnya yang ini. Recommendednya pilih yang clustered column yang ini. Oke, masih loading dulu. Nah, oke, masih delay ya teman-teman? Gimana? Nah, saya izin stop share dulu. Nah, pilih clustered column yang ini. Aman nggak kira-kira di teman-teman? Aman? Udah kelihatan clustered column di layar saya udah kelihatan. Gimana ya teman-teman? Saya kan pakai dua device, jadi saya bisa lihat yang teman-teman lihat. Aman? Clustered column? Boleh konfirmasi? Aman ya? Pilih yang ini, klik OK. Nah, ini nanti teman-teman, ya ini digeser-geser aja nih. Oke, ini digeser-geser aja. Oke, ini digeser-geser aja. Oke, yang tadi ke clustered column. Oke, ini nanti saya kasih tahu cara pilih yang benar. Oke, ini akhirnya lancar nih. Kayaknya saya udah tahu cara kali ini. Nah, ini teman-teman. Lihat ya. Oke, teman-teman chart title-nya boleh diubah dulu deh. Chart title-nya diubah dulu jadi absensi pengajar. Nih, absensi pengajar. Ini diganti dulu chart title-nya di absensi pengajar. Ini pilih absensi pengajar.
Absensi pengajar. Pengajar. Oke. Aman? Diubah dulu judulnya. Oke, kalau di sini sih ditulisnya absensi pengajar SMA-N tunggu ya. Punten. Nah, absensi SMA-N 3 Bandung. Bebas sih, kebetulan bebas namanya kayak gimana. Tapi nggak jauh-jauh dari absensi ya. Oke, ini mau disetting dulu stylenya di sini ya. Nih, klik aja gitu grafiknya. Itu nanti teman-teman ke bagian desain ini nih. Kalau mau diubah. Nih, ke bagian desain ini. Ya, nanti klik aja di warna item ini. Oke, kalau mau diubah desainnya sesuai dengan pembahasannya. Tapi desainnya bebas banget nih. Oke, kira-kira nih, saya jelasin dulu sebelum saya jelasin pemilihan grafik yang tepat nih, teman-teman. Oke, kira-kira grafik kiri dan kanan, kira-kira mana yang paling pas buat teman-teman laporin. Jangan teman-teman pengen buat laporin pakai grafik. Kira-kira yang kiri atau yang kanan, grafik yang teman-teman pakai buat laporin. Salah satu yang mana buat di kiri. Oke, betul. Sebenarnya kalau misalkan jawaban simpelnya gimana? Kalau jawaban simpel, kenapa Kanisa pilih? Oke, saya pilih satu aja ya, Kanisa dulu deh. Kenapa pilih yang cat kiri? Sebelum saya jelasin dari teorinya. Ya, sebelum saya jelasin dari teorinya, kenapa Kanisa pilih cat kiri nih? Kalau saya boleh tahu. Kenapa kira-kira? Kenapa pilih cat yang kiri? Datanya lebih mudah dibaca. Oke, betul. Itu simpelnya gitu ya, simpelnya gitu. Datanya lebih mudah. Oke. Tapi ada lagi alasan yang kayaknya lebih teoritis. Nah, teoritisnya gini alasannya. Ya, kan? Saya jalan coret-coret nih. Jadi setiap coret-coret jadi gini, teman. Oke. Yang kiri dan kanan, ya. Oke. Buat teman-teman yang belajar Python sama saya, teman-teman bisa ini. Lihat ya. Kiri dan kanan tuh kayak gini, lihat ya. Lihat ya. Kiri dan kanan tuh gini. Yang kiri ini, teman-teman, ini namanya grafik line. Oke, ini namanya grafik kolom. Ini namanya grafik kolom. Ini grafik line, teman-teman. Grafik line. Oke, lihat ya. Grafik kolom dan ini grafik line. Nah, gini. Teman-teman di grafik kolom ini tepatnya, ini tepat untuk menjelaskan data kategorik. Data kategorik. Ini buat teman-teman yang pernah ikut Excel sama saya lupa siapa ya, saya lupa banget. Coba deh saya cari di partisipan ada nggak dia ikut Python juga. Oke, kakaknya nggak ada nih. Oke, nggak masalah deh. Oke, lihat ya, yang grafik ini data kategorik, yang grafik lain, ya, grafik lain itu gini. Data kategorik itu gampangnya dia nggak bisa koma. Gampangnya nggak bisa koma. Oke, cuman saya udah bilang di kelas Python, ya, saya bilang sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kalau saya bilang di Excel, saya bilang nggak bisa koma. Ya, gampangnya gini, data-data kategorik biasanya dia nggak bisa koma, nggak bisa detail banget kayak absensi. Kayak absensi itu nggak bisa koma, teman-teman. Jumlah bulan dalam 1 tahun, dia nggak bisa koma. Jumlah hari dia nggak koma. Nah, jumlah hari 365 atau 366, kalau nggak bisa. Gitu. Nah, apalagi misalkan jumlah hari dalam 1 minggu 7, bukan 7,5 hari, tapi 7 hari. Ya pokoknya bilangan bulan, itu data kategori, teman-teman. Sampai sini paham dulu? Biasanya data kategori kayak absensi. Absensi kan nggak bisa koma. Dia bisa dipastinya pakai grafik kolom. Ya, apapun kolomnya, baik castorat kolom, ini kolom dan sebagainya. Tapi aman sampai sini buat kategori bisa dipahamin buat teman-teman yang lain tidak kategori ini. Bingung nggak kira-kira tentang data kategori? Namanya juga kategorisasi gitu lah kiranya. Oke, saya sih gampangin nggak bisa koma, gampangnya nggak angka yang nggak bisa koma. Kayak teman-teman misalkan apalagi misalkan jumlah absen dan jumlah absen apalagi jumlah orang dalam satu kelas kan nggak bisa koma. Nah, biasanya ditampilin pakai cluster kolom atau grafik kolom. Oke, aman sejauh ini? Atau saya patah-patah? Bisa dipahamin? Aman ya? Baik, oke. Nah, oke, thank you buat jawaban Oke. Soalnya saya takutnya kalau teman-teman nggak jawab, saya takutnya saya lagi patah-patah gitu. Nah, oke. Nah, oke, kalau aman, nah gini. Selain buat data kategori, dia bisa juga buat data perbandingan, teman-teman. Dia bisa buat data numerik tapi perbandingan. Data numerik tapi perbandingan, data perbandingan.
data perbandingan. Nah, data perbandingan maksudnya gini teman-teman, ya. Ini buat membandingkan. Nah, contohnya gini, misalkan saya membandingin PDRB, oke, jangan PDRB deh, PDB ASEAN. Ya, saya mau bandingin Indonesia, Singapura, Thailand deh. Nah, saya mau bandingin. Ini dalam ribu triliun. Oke, grafiknya dalam ribu triliun. Ya, misalkan Indonesia 15,1 deh, 15,1. SGP 7,3. Singapura, Thailand misalkan 7,4. Nah, saya pengen gabungin. Ini kan datanya data numerik. Data yang bisa koma ini, ya data numerik atau data yang bisa koma ini tetap bisa dibikin grafik kolom karena dia fokusnya untuk membandingkan sesuatu. Oke, aman sejauh ini buat di grafik kolom ini. Kenapa penjelasannya buat bandinginnya? Jadi kalau teman-teman membandingkan sesuatu, pakainya grafik kolom. Oke, sejauh ini aman? Kira-kira buat penjelasannya? Ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk ke grafik lain? Kira-kira mau tanya nggak kira-kira sebelum masuk ke grafik lain? Kalau ada yang mau tanyain boleh banget. Aman. Oke, dari Kak Zara, Kak Ismi aman. Oke, saya lanjut. Nah, grafik lain ini buat data numerik. Oke, saya tanya dulu deh, teman-teman pernah lihat grafik lain ini di mana? Oke, coba. Terakhir kali di mana? Misalkan Kak, saya waktu di TPB, waktu lihat data apa? Kak, saya waktu di kelas SMA lihat data ini. Kak, saya waktu di ini. Nah, oke, coba. Kira-kira kapan teman-teman lihat grafik lain? Pas kapan? Dan data tentang apa? Coba. Boleh, di sharing-sharing aja, nggak apa-apa. Data pertumbuhan. Oke, apa lagi buat data ini? Buat Karum, thank you. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Data apa lagi? Perubahan terus setiap tahun. Oke. Biasanya yang baru banget, lagi banget, sekitar 5 tahun ini viral. Oke. Grafik apa nih kira-kira? Tentang uang, kira-kira apa? Oke, COVID juga boleh. Data keuangan, oke. Data keuangan contohnya kayak apa nih, Kak Rifki? Misalkan apa? Biasanya data apa? Misalkan kalau data keuangan. Selain perubahan kurs ya, kira-kira apa? Konteksnya di investasi, kira-kira teman-teman apa? Oke, data IHSG, ya. Data saham, ya, IHSG, reksadana, naik turun saham itu pakainya grafik plan. Oke, saya bakal kasih tahu. Jadi ini, data numerik biasanya data yang bisa koma. Jadi gampangnya bisa koma. Ya. Kayak misalnya data uang, nggak jauh-jauh dari uang, suhu, dan hal-hal detail ya. Hal-hal detail, teman-teman. Oke, selain buat data numerik, dia bisa buat data grafik garis waktu. Teman-teman boleh lihat di IHSG, ya IHSG kan gini lihat tampilannya. Oke, saya langsung aja deh, langsung dibuka internet ya. Bismillah ya, semoga nggak nge-lag. Oke, saya lagi resume dulu, sorry, saya mau cari IHSG di sini. Oke, lagi loading dulu sebentar ya. Saya masih resume share screen ya, tunggu sebentar. Yang penting teman-teman masih bisa dengar suara saya. Oke, searchingnya mulai ke Yahoo ini. Aturan ke bagian Chrome. Oke, teman-teman searching di Google Chrome sekarang. Oke, di Google Chrome teman-teman IHSG. Teman-teman lihat deh, pasti dia tampilin grafiknya tuh grafik line. Oke, saya kasih tahu alasannya kenapa. Selain karena dia data numerik ya. Selain karena dia data numerik, oke lihat ya. Oke, di sini udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan IHSG? Aman? Screen-nya aman ya? Oke, data IHSG, kenapa dia ditampilkan grafik line? Selain karena dia datanya garis numerik ya, dan karena dia numerik, teman-teman, ya, dia ini data yang time series, teman-teman. Oke, dari satu time series. Nih, time series gitu ya.
Lihat teman-teman, di sini menggambarkan pergerakan tiap jamnya. Kalau kita ambil lebih jauh, ya 5 hari misalkan, ini penggambaran dalam pergerakan selama 5 hari. Oke, ambil jauh lagi, bisa nggak ya? Oke, 1 bulan nggak bisa. Oke, kemarin bisa tuh 1 bulan, sampai 5 tahun bahkan maksimum. Sekarang udah nggak bisa, maksimal 5 hari. Nih, 5 hari, ini pergerakan per harinya. Oke, sampai sini paham? Jadi grafik line bisa buat numerik atau buat garis waktu, time series. Oke, karena dari kita data kategori, kita lebih tepat pakai yang ini. Oke, aman buat cara pemilihan grafik. Sebelum saya intermezzo ke pelatihan 2, saya agak izin lebihin waktunya, biar nanti teman-teman ini juga. Di hari Minggu, teman-teman nggak terlalu berat untuk materinya. Tapi aman sejauh ini? Oke, coba saya cek dulu. Aman, Kak? Aman. Oke, baik. Kalau aman, oke, lihat ya. Teman-teman, kita buka dulu ke latihan 2-nya. Kita nggak bahas banyak. Saya nggak bahas VLOOKUP dulu malam ini, karena udah waktunya nggak keburu. Saya bakal bahas di ini ke depannya. Jadi gini, teman-teman. Oke, saya mau jelasin intermezzo-nya dulu ya, teman-teman. Nanti saya bakal jelasin detailnya kayak gimana. Saran saya buat teman-teman datang hari Minggu ya di Zoom-nya. Kalau nggak datang nggak masalah. Diikutin aja. Oke. Di sini kita bakal bahas pivoting. Nah, ini pivoting. Pivoting itu buat peringkasan data. Oke, perhatian 2. Ini pivoting ada peringkasan data, teman-teman. Sedangkan kalau di sini di soal 1, ini ada VLOOKUP. Oke, soal 1 VLOOKUP. Oke, gini teman-teman. Yang membedakan VLOOKUP dengan HLOOKUP, soal 1 VLOOKUP, soal 2 HLOOKUP, yaitu ada di tabel referensi. Ini maksudnya dari tabel referensi ini. Ini maksudnya dari ini ada tabel referensi ini. Tabel ini referensi, tabel tengah referensi, tabel ini ada referensi. Oke, biasanya katanya gini, Kak. Kalau datanya banyak, apakah VLOOKUP relevan? Relevan. Banyak dikit itu nggak ngaruh, teman. Banyak dan dikitnya data nggak ngaruh. Gitu ya. Ini dikit karena kayak kita buat latihan aja, biar teman-teman enak lihatnya. Oke, biar kelihatan referensinya di mana. Jadi, nah, yang soal 2, kenapa kita pakai VLOOKUP ya? Karena lihat di tabel referensinya. Oke, VLOOKUP itu artinya mengambil data secara vertikal. Oke, kita kenal dia vertikal. Maksud dari vertikal gini, teman-teman. Oke, lihat deh. Saya masih ini. Oke, saya screenshot dulu yang ini. Nah, lihat ya, teman-teman. Oke, ini baru resume setting nih, lihat nih. Oke, ingat nggak kemarin yang di bagian saya tanya horizontal dan vertikal? VLOOKUP itu kan VLOOKUP itu kan mengambil data secara vertikal. Oke, masih ingat nggak? Ini merah, ini hijau. Mana yang vertikal, mana yang horizontal? Mana yang merah atau yang hijau? Yang vertikal yang mana? Ya, vertikal yang merah, betul. Vertikal yang merah. Gini, kenapa di sini pakai VLOOKUP? Karena tabel referensinya bentuknya vertikal. Tabel referensi bentuknya vertikal. Oke, aman sejauh ini? Karena tabel referensinya berbentuknya vertikal, teman-teman. Bisa dipahamin sejauh ini? Kenapa di sini pakai VLOOKUP? Perbedaannya dulu. Aman ya? Baik. Kalau aman, selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, kenapa di sini pakai horizontal? Nih, kenapa di sini pakai VLOOKUP? Karena bentuknya horizontal nih. Tabel referensinya gini. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, sampai sini paham bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP? Kita nggak jelasin detailnya dulu, kita jelasin di hari Minggu. Ketemu lagi sama saya di hari Minggu ya. Buat teman-teman, buat kita bahas di hari Minggu. Buat teman-teman yang ex-langgap ya, buat teman-teman yang advance, berarti teman-teman ikut di advance aja. Gitu ya. Mungkin kita bakal bahas di next time lagi, atau teman-teman nanti bahasnya sama Kak Revina atau sama Kak Hesti buat yang advance gitu ya. Oke, tapi buat teman-teman, kita sampai sini. Oke, aman sejauh ini? Paham, Kak? Oke. Baik, kalau paham, kayak ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Saya buka deh di ininya. Di setting, sorry, saya stop share. Ini sorry banget, saya off cam ya.
untuk ini kayaknya sampai akhir Juli saya bakal off cam terus teman-teman. Tapi kalau udah pertemuan Agustus, saya bakal on cam kok. Ini saya karena lagi di luar Jakarta aja sampai Agustus. Oke. Tapi nyaman nggak? Ada yang mau tanya dulu? Mungkin boleh dibantu sih di settingan security-nya kalau mau ada yang di-unmute boleh di-unmute. Oke, saya nggak tahu nih settingan security-nya hilang di sini. Oke, kalau mau di ini boleh di-unmute. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Sambil Siva boleh dikasih presensinya sih. Sambil nunggu pertanyaan. Ada yang mau tanya dulu kira-kira? Belum. Oke. Kira-kira saya mau tanya ke teman-teman nih. Kira-kira dari studi latihan 1 nomor 2, terus latihan dan materinya latihan 1 nomor 1, dan latihan 2 sekilas, kira-kira teman-teman yang nantinya yang kiranya teman-teman ingin yang kira teman-teman ingin tanyain kira-kira di nomor berapa? Maksudnya yang kira-kira nanti teman-teman ingin coba langsung kira-kira di yang teks bagian mana? Yang paling berkesan kira-kira materi di bagian mana kira-kira? Atau ada yang kurang jelasnya kira-kira di bagian mana? Yang nantinya pengen dibahas lagi di hari Minggu kira-kira nih. Misalkan Kak bahas lagi cara nginput teks datanya. Kak, saya bahas lagi cara nginput ini kira-kira di bagian mana teman-teman? Kira-kira. Ada yang mau sharing mungkin? Oke, mungkin saya coba tanya ya. Coba tanya buat tes dulu. Ingat nggak, kalau misalkan mau inputannya bukan angka, kira-kira dipakai apa teman-teman? Inputannya bukan angka nih, dipakai apa? Kalau inputannya bukan angka di satu rumus, tanda kutip, betul, pakai tanda kutip ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Berarti teman-teman tadi jelasin banget. Oke, thank you banget buat teman-teman simakannya. Oke, mungkin sih kamu boleh pandu kita. Kalau kamu tanya contoh grafik kan tidak hanya bentuk dari. Oke, ada. Oke, ada yang namanya proporsi. Oke, saya jelasin proporsi. Oke, saya jelasin proporsi sebentar. Ada namanya proporsi. Proporsi itu pakai grafiknya namanya grafik donat. Teman-teman tahu grafik donat nggak? Yang dia tuh kasih keterangan proporsi itu persentase ya. Oke, ini buat ini teman-teman, proporsi itu persentase. Oke. Kalau di bahasa statistiknya namanya karakteristik numerik gitu ya masuknya. Nah, di sini teman-teman ya proporsi itu persentase. Misalkan teman-teman mau tahu di kelas teman-teman, di kantor teman-teman 70%-nya laki-laki, 30%-nya perempuan. Nah, ditampilkan dari grafik donat, tahu ya? Grafik donat yang bundar, terus nanti ada bagian-bagiannya. Tahu ya? Kurang lebih kayak gitu. Buat Kak siapa? Buat Kak yang tanya Kak Dani. Ya, grafik pie. Pie chart, donat chart ya. Ya, diagram. Oke. Ya, donat chart, pie chart ya. Kurang lebih grafik donat ya. Karena ada yang donat yang bolong tuh di tengahnya sebenarnya sama aja sih. Ada yang juga yang pie chart yang utuh sama aja. Ya, aman buat Kak Dani, buat pemilihan grafiknya. Kita bakal bahas banyak tentang itu. Tapi kita baru 3 pertemuan santai aja. Aman ya? Baik, oke. Boleh sih dipandu untuk kita sama-sama bareng-bareng